yang betul-betul membuat jiwa Anda tenang, kenapa tidak serius? Tapi untuk sesuatu yang urusan dunia yang belum tentu memberikan solusi, kenapa begitu diburu? Bukankah itu yang menjadikan kita terhormat di hadapan Allah? Bukankah itu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan mahkota utama? Bukankah itu yang menjadikan seseorang mendapatkan kesempatan memberi syafaat untuk keluarganya? Jadi kalau barang dunia saja begitu diistimewakan, kenapa Al-Quran yang mulia dan agung tidak kita istimewakan? Makanya satu-satunya bacaan di muka bumi yang baru baca itu Anda bisa cepat ngantuk, itu cuma Al-Quran. Silakan kalau nggak percaya. Anda baca Al-Quran 1 jam 2 jam, Al-Quran ya, Al-Quran 1 jam 2 jam Anda baca itu bisa tahan tuh, ya. Tapi baca Al-Quran 10 menit itu bisa begini-begini tuh, dan bisa cepat selesai karena memang ada setannya. Dan bacaan yang ketika dibaca menjadi ibadah itu hanya Al-Quran, hanya Al-Quran. Karena itu disebut naba, karena semua yang terkandung di Al-Quran itu agung. Nah, biasanya begini yang ingin saya katakan. Maaf ya, ini kita bicara adab dulu untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Maaf sekali, kalau Anda ingin bertemu dengan sosok yang istimewa, yang agung, itu penampilan itu dijaga nggak? Ya, diperbaiki nggak? Pakai baju yang biasa atau yang istimewa? Kalau ibu nih Bu, punya koleksi yang istimewa, disimpannya di tempat biasa, tempat istimewa. Ya, Ibu punya emas misalnya 10 kilo, kan? Ya, Mas Anton. Ibu simpan di tempat biasa atau yang istimewa? Ya? Ditutup atau dibuka? Ditutup, baik ya. Disayang-sayang atau dibuang? Tuh, kan? Dan Al-Quran itu disebut naba. Emas nggak pernah disebut naba. Manusia seagung-agungnya, itu kan? Jika dia tidak mendapatkan tugas khusus dari Nabi, dari Allah, tidak mendapatkan tugas khusus dari Allah menjadi Nabi, tetap statusnya insan, manusia. Tapi kenapa kita menghadapi sosok manusia yang biasa, namun kemudian mendapat kedudukan dan terhormat, penampilan itu begitu indah? Kenapa ketika dititipkan barang-barang yang terasa istimewa, padahal dunia yang ketika wafat pun Anda tinggalkan, begitu Anda jaga dan ditempatkan di tempat yang sangat mulia? Al-Quran itu, bukankah itu akan memberikan dampak kepada kita sampai meninggalkan dunia? Bukankah itu yang menjadikan kita terhormat di hadapan Allah? Bukankah itu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan mahkota utama? Bukankah itu yang menjadikan seseorang mendapatkan kesempatan memberi syafaat untuk keluarganya? Jadi kalau barang dunia saja begitu diistimewakan, kenapa Al-Quran yang mulia dan agung tidak kita istimewakan? Betapa banyak saya sering kali bersedih melihat seseorang menempatkan Quran di tempat-tempat tidak terhormat, penuh dengan debu, tidak perhatian ketika mulai jilidnya terlihat mulai lapuk dan sebagainya. Di mana penghormatannya? Padahal Anda katakan itu naba'ul azim, sesuatu yang agung, yang tinggi. Kenapa ketika baca Al-Quran senyamannya saja? Mana adabnya? Anda menghadap orang tertentu yang terhormat, kata-kata Anda dijaga. Tapi kenapa ketika baca Al-Quran gak mau belajar untuk membaca dengan benar? Anda mau ngasih pidato dalam peresmian, dalam promosi jabatan, latihan Anda tiap malam, supaya gak salah bicaranya. Padahal bicara Anda di hadapan manusia. Kenapa ketika Anda membaca Al-Quran dan itu didengar oleh Allah, disaksikan, dilihat, diberi pahala, kenapa gak dipelajari cara bacanya dengan benar? Dan ketika dibaca dengan benar pun ke hati kan ada dampaknya. Ke jiwa ada ketenangannya. Untuk yang betul-betul membuat jiwa Anda tenang, kenapa tidak serius? Tapi untuk sesuatu yang urusan dunia yang belum tentu memberikan solusi, kenapa begitu diburu? Memang tidak salah. Berlatih itu tidak salah. Bagus, benar. Tapi menghormati apa yang bermanfaat untuk kita, itu lebih mulia. Maka ketika Anda menyebutkan surah An-Naba, bukan sekedar namanya, tapi ada pesan di balik itu, agungkan Quran sebagaimana Allah telah mengagungkannya. Beradab ketika membaca Al-Quran sebagaimana Nabi pernah menyontohkannya. Kok bisa ada pegang mushaf sambil kelonjoran, kadang ditaruh di atas kakinya, ya, kadang bertelekan, kadang santai, kadang bawanya nggak pakai adabnya, ada yang bawa cuma begini saja, tidak. Ya, Quran itu akan melahirkan penghormatan kepada orang yang menghormati Qurannya. Dulu saya masih lihat anak-anak tuh bawa mushaf tuh begini gitu, ya.
simpan tempat terhormat. Sekarang Masya Allah. Dan mohon maaf ya kepada teman-teman yang di percetakan mushaf itu, ya kalau bikin cetakan mushaf jangan yang aneh-aneh. Saya suka perhatikan ada tuh bentuk mushaf yang cetakannya dibawa kayak dompet, dikasih begini, dibawanya begini gitu, ya macam-macam. Nah ini perlu belajar dulu pertama kali tentang adab dan fikihnya. Begitu Anda mengagungkan Quran, maka Quran akan balik mengagungkan siapa yang mengagungkannya. Itu sudah rumus ya. Itu sudah rumus. Paham sampai sini? Itulah naba. Jadi bukan sekedar berita di sorahnya saja, tapi memberikan kesan keagungan. Menghormati Quran, maka Allah akan mengangkat kita di atas derajat orang-orang yang tidak biasa. Ya, satu. Dua, amma. Disebut dengan amma bukan sekedar menunjuk kepada pertanyaan yang didiskusikan dari surah ini, tapi juga memberikan kesan bahwa ini surah membuka juz yang umumnya akan mudah dipelajari dan dikenal oleh orang-orang Islam pada umumnya. Makanya kalau ada orang belajar ngaji ingin menghafal, bukankah memulai dari juz amma? Ya kan? Dari juz amma juz 30 kan? Ya, dari amma yatasaalun sampai minal jinnati wan. Nah, kadang-kadang kan menghafalnya dari belakang dulu kan? Ya kan? Ya, ini kan surah paling favorit di muka bumi, 3 qul terakhir kan? Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Nah, tapi ketika menjadi satu juz dimulainya dari amma yatasaalun. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda kelak menjadi imam. Halo? Kelak menjadi imam, khususnya dalam sholat, kan ada sunnahnya menghadap ke belakang kan? Ya kan? Yang saya maksud menghadap ke belakang tuh begini. Ini arah kiblat, sebelum menjadi imam tuh menghadap dulu. Dan ini bukan formalitas. Sering saya tekankan, menghadap itu bukan formalitas, lantas Anda langsung mengatakan istau, istaqimu, selesai. Tidak. Lihat wajahnya. Wajah-wajahnya lihat. Adakah wajah orang transit yang bukan penduduk lokal? Makanya sholatnya disebut jamaah. Jamaah itu punya sifat jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun. Kenali siapa yang datang berhimpun itu. Harus kenal. Makanya kalau orang berjamaah, itu pasti saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saya tidak ingin terjadi ada orang bahkan sekomplek di sini sholat tapi nggak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Setelah itu saling bersinergi. Setelah berkenalan, saling bersinergi. Mungkin ada yang merasa kekurangan, mungkin ada yang sakit, ketemu dengan yang dokter, diberikan solusi. Ya, ada yang punya ilmu, ada yang punya pekerjaan, ke lapangan, bertemu dengan yang belum pernah punya pekerjaan atau sedang mencari-cari dapat solusi. Itulah jamaah. Ya, tapi terkait dengan bacaan sholat dilihat, nanti kelihatan wajah-wajahnya. Oh, ini wajah kuliah, ini wajah Al-Kautsar, ini wajah Ad-Duha, ini wajah Al-Baqarah. Ya, ambil yang tengah-tengah nanti. Ya, jangan sampai Anda pukul rata karena baru khatam Al-Baqarah, Baqarahan gitu kan. Begitu selesai, Assalamualaikum, nengok bubar semua hilang. Ya, itu pernah kejadian di era Nabi seperti yang pernah saya terangkan. Jadi ketika berbalik lihat, setelah kemudian melihat, nah umumnya orang-orang saat ini umumnya masyarakat Islam pada umumnya itu sudah familiar dengan surah di juz Amma. Maka dari Amma ini di surah An-Naba sampai dengan An-Nas itu mudah kemudian untuk kita pilih kalau mengalami kondisi yang seperti itu. Kecuali kalau Anda berimam misalnya, atau Anda menjadi imam di tempat yang sudah terbiasa mengaji Quran. Di pesantren hafalan yang murajaah silahkan, senyaman yang Anda bacakan. Jelas sampai di sini? Jadi kata amma bukan hanya menunjuk kepada diskusi yang ada di ayat ini, tapi memberikan isyarat tentang keumuman juz yang dimulai dengan surah An-Naba atau surah Amma yang mudah dikenali. 3, disebut juga dengan tasaul. Ya, diskusi, saling bertanya, ya, saling mempertanyakan, saling berdiskusi. Dan pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu, karena di ayat ini, di surah ini diajarkan kita bagaimana cara diskusi yang elegan. Adab dalam berargumentasi, cara dalam menyoal, cara dalam menjawab. Dan ini sudah tuntas saya terangkan di pertemuan lalu. Yang keempat, ada juga isyarat-isyarat ilmiah di sini dari nama yang keempat al-mu'sirat, diambil dari ayat yang ke-14. Nanti kalau sudah masuk ke ayat ke-14 ini, saya juga bawakan kitab tafsirnya yang sesuai dengan pembahasannya. Jadi insya Allah di awal jumpa kita, saya sudah tunjukkan beberapa kitab-kitab tafsir yang sesuai dengan pembahasan.
Misal, kalau kita membahasnya dari segi riwayat, mana dalilnya, hadisnya seperti apa, riwayat asarnya bagaimana, kalau sahabatnya apa, maka kita bisa gunakan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, atau tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, kalau kita ingin membahas sisi kedalamannya misalnya, maka nanti ada Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi atau Ruhul Ma'aninya Al-Alusi. Kalau nanti bicara tentang aspek sosiologis, nanti ada tafsir Al-Maraghi. Kalau berbicara tentang kandungan bahasa dan kedalaman maqasid syariah, ada tafsir Tahrir wa Tanwir misalnya. Nanti ketika masuk kepada sisi ilmiah, karena ada isyarat-isyarat ilmiah dalam Quran untuk diriset. Jadi ayat itu tidak turun begitu saja menginformasikan dari mana Nabi yang tinggal di tempat yang jauh dari peradaban, ya, tidak masuk pengetahuan ke dalamnya, hanya aksesnya terbatas di situ saja, keluar masuk orang. Itu kan Mekah itu tempat yang di lembah kan, ya, terbelakang, jauh dari peradaban. Kok bisa menerangkan tentang awan? Dari akumulasi di atas awan ini ada proses kimiawi melahirkan dan menurunkan hujan. Dari mana pengetahuan itu Nabi dapatkan? Ya, tapi itu isyarat kepada kita untuk meriset ada apa di awan itu. Bagaimana cara merisetnya? Nanti melahirkan macam-macam ragam awan. Apa yang jenisnya cumulonimbus itu? Bagaimana awan yang begini? Nanti ada ayat-ayatnya kita turunkan, baru kita hadirkan kitab-kitab tafsir yang terkait dengan itu. Itu nanti yang kelak disebut dengan tafsir ilmi. Jadi dari satu surah ini saja kita belajar bagaimana mengagungkan Al-Quran. Kedua, bagaimana kita melihat secara psikologis berinteraksi dengan orang-orang lain sekitaran kita sehingga memahami mereka dan berinteraksi dengan benar. Kapan saatnya tersenyum, kapan saatnya kita bersama-sama merasakan kesedihan. Yang ketiga, belajar cara berargumentasi yang baik dan memetakan persoalan dengan benar. Dan yang keempat, orang Islam itu orang yang pintar, ilmiah, rasional. Jadi banggalah menjadi muslim, karena seharusnya sebagai seorang muslim bagus dalam berkomunikasi, bergaul dengan benar, berargumentasi dengan elok, dan selalu ilmiah cara berpikirnya. Dan itu sudah diisyaratkan dari sejak kita bangun dari tidur. Nanti pembahasannya saat masuk surah At-Takwir. Sekarang kan masih di An-Naba. Itu pun baru 5 ayat. Paham sekarang?